Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan dari buku yang berjudul The Handbook of Strategic 36 Feedback oleh Alan H. Church. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan membahas mengenai feedback atau umpan balik. Nah, feedback atau umpan balik merupakan salah satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam hidup. Feedback memberikan pengaruh terhadap berbagai macam hal, mulai dari mendidik dan membesarkan anak, hingga membantu pegawai berkembang dalam berkarir. Tak mengejutkan bahwa seni dalam menerima dan menyampaikan feedback dalam organisasi telah berkembang menjadi proses formal yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas manajemen sumber daya manusia serta proses manajemen organisasi itu sendiri. Nah, hari ini, tepatnya pada video kali ini berkaitan dengan 360 feedback atau proses dikumpulnya informasi terhadap seorang karyawan dari kacamata beberapa evaluator yang meliputi klien, atasan, dan bawahan merupakan bagian rutin dari proses pengembangan individu dan organisasi. Nah, kita akan membahas mengenai ketika umpan balik bekerja. Nah, di sebuah fasilitas produksi atau General Mills, sebuah perusahaan produsen makanan Amerika Serikat, pemimpin perusahaan menginginkan untuk menetapkan target yang cukup menantang dalam area inovasi dan perbaikan produk. Untuk melakukan ini, mereka ingin mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar mempunyai bakat dan perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya tujuan mereka. Karena pernah mendengar konsep dari 360 feedback, perusahaan memutuskan untuk melakukan eksperimen penilaian kinerja terhadap 140 pegawainya dengan dua metode, yaitu 360 feedback dan top-down performance appraisal yang dilakukan perusahaan. Nah, setelah berjalan selama 3 tahun, mereka mempelajari beberapa hal. Pertama, top-down appraisal cenderung berfokus pada indikator kinerja utama atau KPI dan kinerja di masa lalu, sementara 360 feedback berfokus terhadap perilaku dan kompetensi yang bersemayam pada tiap karyawan. Kedua, dua metode tersebut sering menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seorang karyawan mungkin mendapatkan skor tinggi dengan metode 360 feedback, namun karyawan yang sama bisa saja mendapatkan skor rendah dengan top-down appraisal atau sebaliknya. Ketiga, atasan dan rekan kerja sering kali mempunyai penilaian yang berbeda terhadap seorang karyawan. Maka dari itu, studi ini menunjukkan bahwa kedua jenis feedback ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Nah, agar 360 feedback dapat bekerja dengan sukses, kamu harus memiliki jenis organisasi dan parameter yang tepat. Sebuah organisasi dinilai siap untuk menerapkan 360 feedback ketika di dalamnya telah terbentuk budaya belajar, saling percaya, nyaman dengan umpan balik, dan tidak mementingkan ego dari masing-masing individu. Jika organisasimu telah memenuhi persyaratan ini, maka kemungkinan untuk sukses menggunakan metode 360 feedback akan semakin besar. Akan tetapi, terdapat beberapa jebakan juga yang sebaiknya dihindari karena semua umpan balik ini diberikan oleh rekan kerja. Organisasi harus memastikan bahwa semua proses penilaian dilakukan secara anonim. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati saat menginformasikan kepada pemberi nilai tentang tujuan yang ingin dicapai dengan dikumpulkannya data feedback tersebut. Ini dilakukan untuk mencegah para penilai dari mencurangi proses penilaian dengan cara memberikan feedback yang menipu atau deceptif. Jika saja organisasi dapat menciptakan keadilan dalam metode pengumpulan feedback, maka organisasi akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat digunakan untuk analisa lebih jauh. Ada juga yang disebut dengan manajemen talenta. Dalam metode 360 feedback akan sangat membantu dalam mengelola kumpulan karyawan berbakat atau talent pool dari sebuah organisasi demi menunjang keberlangsungan organisasi di masa mendatang. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan 360 feedback guna menganalisis potensi yang dipendam oleh dua orang karyawan, yakni Robert dan Amanda. Berdasarkan metode top-down appraisal, Robert memiliki potensi manajemen yang lebih mumpuni dibandingkan Amanda. Robert telah bekerja untuk perusahaan lebih lama, selalu berperforma baik dan dapat diandalkan. Amanda mendapat rating yang cukup baik, akan tetapi dia adalah karyawan baru dan belum memiliki rekam jejak sebagai seorang pemimpin. Bahkan manajernya mengakui bahwa Amanda memiliki potensi untuk terus berkembang, akan tetapi sang manajer tak melihat masa depan
Amanda sebagai seorang pemimpin. Masalah dari penilaian semacam ini adalah sang manajer hanya melihat bagaimana masing-masing karyawan mengelola atau manage pekerjaan. Dalam kasus ini, 360 Feedback memfasilitasi organisasi untuk mengumpulkan data terkait Robert dan Amanda, baik dari rekan kerja satu level maupun bawahan mereka. Data ini mengungkapkan bahwa kinerja Robert biasa saja ketika bekerja dengan rekan satu level. Selain itu, bawahan juga menilai bahwa Robert merupakan seorang atasan yang tak begitu mampu memimpin. Di sisi lain, Amanda memiliki reputasi positif, baik di mata rekan satu level maupun bawahannya. Menurut mereka, Amanda juga memperlihatkan kemampuan dan kemauan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Kesimpulannya adalah, Robert pandai mengelola pekerjaan, sementara Amanda memiliki lebih banyak skill dan dinilai mampu memimpin oleh rekan kerja sekaligus bawahannya. Nah, menurut penulis dari 360 Feedback merupakan memungkinkan organisasi untuk melihat gambaran secara menyeluruh mengenai seorang karyawan, sementara top-down appraisal hanya memberi organisasi data dari kacamata atasan yang didasarkan pada pencapaian karyawan di masa lalu. 360 Feedback menunjukkanmu tentang apa yang terjadi sekarang dengan berbagai macam dinamika yang berlangsung dalam lingkungan kerja dengan memanfaatkan beberapa sumber data atau sudut pandang. Agar 360 Feedback dapat digunakan secara efektif, kalian harus memastikan kembali bahwa kalian sedang mencari feedback atau data tentang perilaku dan kompetensi yang kamu butuhkan di masa mendatang, serta peran apa yang perlu diisi di dalam organisasi. Sebab, karyawan yang menunjukkan performa baik dalam peran yang ia pegang saat ini tak bisa menjadi penentu bagaimana performanya di saat menjalankan peran lain. Saat mengelola talenta, kamu harus melihat lebih jauh kemana organisasi ke depannya dan apa yang akan dibutuhkan. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk selebihnya akan saya bahas kembali di video selanjutnya, yang tentunya kedepannya akan membahas termasuk dengan pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Oke, thank you, that's all.